Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini kita akan mengomentari video dari Phil Pahit yang berjudul Edis, sanggupkah Muslim memahami Quran tanpa Bible? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Oke, jadi kita ke Pekanu ya, kembali ke tema ya. Sekarang begini nih. Oke, ke tema aja, ke tema bro. Baik, ke tema nih. Pertanyaan, saya mulai dari ini siapa sih yang berisik sih? Macan, coba kamu dulu Macan. Duansyah. Duansyah ini yang berisik dari tadi nih. Berisik banget dia tuh. Oke, saya mulai dari dari Macan. Apakah kamu sanggup memahami Al-Quran tanpa ngintip Bible? Alhamdulillah, insya Allah selama ini saya sanggup bang. Sanggup memahami Islam tanpa ngintip Bible. Oke, pertanyaannya gini. Kalau kamu baca Quran, di situ Ibrahim istrinya ada berapa? Ibrahim istrinya ada 2. Di mana di dalam Quran istrinya Ibrahim ada 2? Saya belum cari untuk ayatnya. Baik, kalau begitu kamu ngarang bebas ya Macan ya. Kamu kalau gitu ngarang bebas. Sekarang pertanyaan kedua. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa istri Ibrahim itu satu bernama Sarah, yang satu bernama Hajar? Bang, untuk Al-Quran memang orang dihafalkan, cuma saya belum. Oke, baik. Intinya Anda ngarang bebas lagi Macan. Intinya Anda ngarang bebas lagi. Nih, saya mau jelaskan ya guys ya. Nih. Kitab suci itu bukan buku sejarah ya. Jadi Anda harus bisa bedakan mana kitab suci, mana buku sejarah. Mana kitab suci, mana buku sejarah, mana buku sensus penduduk, itu harus bisa bedakan. Atau data di Dukcapil Anda harus bisa bedakan. Kitab suci adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak bicara tentang sejarah detail, tidak. Tuhan itu bukan guru sejarah, itu bukan Tuhan namanya. Guru sejarah itu beda dengan Tuhan. Ya, guru sejarah itu bukan Tuhan, tapi Tuan Guru. Itu guru sejarah ya. Tuhan itu bukan guru sejarah. Dia ketika dia menceritakan suatu sejarah itu ada tujuan dan maksudnya, yaitu sebagai tuntunan agar orang itu paham apa yang telah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu, baik yang baik maupun yang buruk. Untuk yang baik diikuti, untuk yang buruk dijauhi, dihindari. Begitu firman Tuhan itu guys. Jadi kepentingan Tuhan itu adalah agar manusia itu mengikutinya, bukan manusia itu tahu sejarah detail. Beda guys, buku sejarah itu bukan kitab suci. Tuhan tidak punya kepentingan untuk menjadi guru sejarah. Gak ada hubungannya gitu. Anda bisa bedakan ya, bahwa kitab suci itu adalah isinya firman Tuhan yang datang dari Tuhan, yang disampaikan firmannya kepada nabinya, utusannya. Buku sejarah atau buku Dukcapil, data kependudukan adalah buku yang berasal dari manusia, ditulis oleh manusia, yang manusia tuh meneliti tentang sejarah gitu guys. Jadi itu beda sekali gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa pertanyaannya kan tadi adalah sekitar berapa istrinya Ibrahim, atau siapa namanya istri itu di Quran, itu nggak penting guys ya. Jadi Anda harus bisa bedakan mana buku sejarah, mana kitab suci. Karena kalau untuk yang begituan kita nggak perlu nengok Alkitab, bahkan baca saja teks-teks kuno itu akan ditemukan gitu tentang sejarahnya gitu kan. Jadi kalau itu jadikan dalil bahwa itu adalah kitab suci, artinya levelnya sama dengan buku sejarah guys. Itu logika berikutnya. Coba Anda bayangkan ya, ada Tuhan yang dia menceritakan detail tentang sejarah. Pertanyaannya adalah apa esensinya, apa urgensinya, apa yang ingin Tuhan itu tahu, manusia itu tahu gitu guys. Jadi kalau ada sejarah di kitab suci itu hanya agar manusia itu bisa mempelajari, bisa mengambil hikmah darinya.
Bukan untuk tahu detail siapa-siapa namanya dan berapanya, enggak gitu, guys. Ya. Jadi, ada bayangkan ya, Tuhan disamakan dengan manusia. Buku kitab suci disamakan dengan buku sejarah, ya. Buku data kependudukan. Ini kan ngaco, guys. Jadi untuk memahami Quran, ya, itu kita lihat tafsir. Ya, maksudnya apa sih disampaikan Nabi ini gitu kan? Disampaikan Allah ini apa sih pada nabinya? Itu lihat tafsir. Karena ketika saya ngomong dengan teman-teman saya, orang yang kenal dekat dengan saya itu ngerti apa yang saya katakan. Ketika itu sudah diomongin mulut ke mulut sampai orang lain, itu kadang-kadang bias. Contoh, kita tahu ada game kan? Game bisik ya. Ada 7 orang dijejerkan. Yang pertama bisikin yang kedua, kalimat yang sama. Yang kedua bisikin ke orang ketiga, kalimat yang sama. Begitu terus sampai orang ketujuh. Tapi ketika ditanyakan ke orang ketujuh, apa terjadi? Ada bias. Berubah kalimat yang dibisikkan ke orang pertama, ke orang kedua, itu berubah sampai ke orang ketujuh. Itulah namanya tafsir. Jadi yang mengetahui betul itu adalah orang yang dekat dengan yang menyampaikan. Makanya kita perlu tafsir. Karena kita tuh jauh dari zaman Nabi. Yang tahu betul apa maksud perkataan Nabi, yang berisi firman Tuhan tuh hanya orang-orang terdekatnya yang tahu, yang mengerti. Ini maksud Nabi ini apa sih gitu? Atau maksud apa Allah Tuhan itu berfirman itu apa sih? Yang disampaikan Nabi itu apa sih? Itu logika kita, guys. Oke, kamu mute dulu Macan ya. Ngarang bebas. Oke, baik. Sekarang saya ke Real Majrid. Oke, Real Majrid. Ini kalau jawaban saya simpel saja. Anda sedang membandingkan kitab suci dengan buku sejarah ya. Anda salah alamat. Kalau Anda mau membandingkan kitab suci dengan buku sejarah, jangan Bible Anda compare dengan Quran. Karena Quran bukan buku sejarah. Anda compare tuh Bible dengan buku sejarah. Itu lawannya. Sama-sama levelnya kelas buatan manusia. Kan di Bible juga ada tuh surat jemaat Paulus pada jemaat Korintus. Itu kan sejarah bahwa Paulus pernah menulis surat untuk jemaatnya di Korintus, ya. Itu sejarah tulisan Paulus. Jadi ada counter tulisan Paulus dalam sejarah di Bible itu dengan tulisan lain di sejarah yang lain. Di buku sejarah juga lawannya, bukan Quran. Quran itu levelnya lebih tinggi. Dia bukan buku sejarah, tapi dia adalah kitab suci, gitu. Ya, bahas tentang sejarah, tapi untuk diambil hikmahnya, bukan detail untuk tahu siapa-siapa detail orangnya dan berapa orangnya, enggak itu. Itu bukan kitab suci, itu adalah buku sejarah, guys. Pertanyaan begini, Real Majrid. Seperti yang ada di dalam layar. Apakah kamu sanggup memahami Al-Quran tanpa nyontek Bible? Jadi memahami itu bukan tahu detail nama-nama orang atau apapun yang hal-hal begituan lah, guys. Tidak. Kita paham Quran maksudnya adalah apa sih yang dimaksud dengan yang Tuhan mau. Tuhan tuh maunya apa sih? Kita harus bagaimana sih? Itu paham Quran tuh begitu. Agar kita tuh tahu hidup tuh harus seperti apa. Ya. Kita hidup harus begini, begitu. Kita perlu tuh hidup tuh kita tahu mana yang halal, mana yang haram, yang sunnah, yang makruh, dan sebagainya. Itu kita perlu tahu. Agar kita tuh bisa berbuat yang terbaik. Bukan mengapal nama-nama ikan. Atau nama-nama orang, guys. Bukan. Itu levelnya rendah sekali gitu. Coba ada tahu nggak? Ada presiden yang diolok-olok gara-gara dia tuh memberikan pertanyaan kepada siswa itu adalah sebutkan nama-nama ikan. Itu yang terjadi pada Bible. Jadi orang ini sedang bermain sebutkan nama-nama ikan. Cuman di sini adalah sebutkan nama-nama istri Ibrahim. Itu, guys. Nggak guna pertanyaan itu, coba. Yang guna itu adalah kenapa harus makan ikan? Kenapa ikan itu mengandung asam lemak omega 3? Kenapa ikan bisa bikin pintar? Kenapa ikan itu harganya mahal? Kenapa kalau kita ternak ikan itu bisa peluang bisnisnya bagus? Itu yang dibahas, yang penting. Bukan sebutkan nama-nama ikan. Guys, itu level anak SD, guys. Ya. Kita maunya level tuh kelas Quran yang jauh lebih tinggi, yang bahas tentang hikmah di suatu kejadian. Pertanyaan apa, kenapa,